Halo semuanya. Wah, oke, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Oke. Kali ini temanya berjudul perasaan batinnya ke kamu saat ini. Oke. Judulnya, temanya perasaan batin dia ke kamu saat ini gitu. Kita cek ya, kayak gimana perasaan batinnya itu sama kamu. Ini ada card breathes. Oke. Jadi perasaan batinnya, aku ngelihat ini orang yang terkoneksi dengan kamu. Dia merasa apa ya, kayak tersiksa gitu. Dia merasa uring-uringan. Bisa juga dia gelisah, gegana ya, gelisah, galau, merana. Soalnya ini koneksinya berat banget dengan kamu. Mungkin kamu udah ngerasain ini, kamu udah tahu beratnya, sakitnya, sedihnya punya koneksi sama seseorang. Apalagi kalau berkonflik batin ya, gitu. Mungkin kamu udah melewati fase ini, beberapa gitu, atau masih merasa. Tapi kalau dia ini ya sekarang memang ngerasain luar biasa sakitnya, luar biasa gelisahnya dalam koneksi kalian ini itu. Dan sebenarnya batinnya itu pengen banget menjerit ya karena sakit loh nggak bicara sama kamu, sedih nggak ketemu kamu, beberapa seperti itu. Dia kadang doa ya sama yang maha kuasa supaya diberi kekuatan untuk mencoba menjalani koneksi ini dengan lancar gitu ya. Walaupun sebenarnya kan sulit menemukan solusi kalian sulit menemukan perbaikan hubungan, sulit mungkin dia melakukan perbaikan hubungan dengan kamu gitu. Jadi ya apa ya, sebenarnya kalau dari batin pengennya langsung aja gitu ya, hadir ke kamu. Tapi kan ya kenyataannya, realitanya, dan kalau dipikir pakai logika nggak segampang itu, Patrick ya. Sandy. Jadi ya gitulah, tertekan batinnya menjerit banget sebenarnya. Terus ya sebenarnya dia kadang ngerasa harusnya aku bersyukur ya, harusnya aku beruntung udah pernah kenal kamu, tapi kok aku baru sadarnya sekarang gitu. Kenapa ya udah gak bicara dengan kamu, gak dekat kamu, baru aku menyesali semuanya gitu. Kenapa aku bisa menyia-nyiakan saat-saat berharga sama kamu ya. Itu sih, mellow ya. Kita lihat lagi. Oke, ciao Bella. Baiklah. Nah, batinnya itu juga tersiksa karena dia ada perasaan takut, cemas berlebihan, khawatir. Ini khawatirnya banyak banget ya. Bisa karena
Apa memang kita nggak bisa bersatu gitu? Apa kita nggak bisa bersama? Apa kamu nggak mau nyariin aku? Cia, nyariin. Iya, dia ngerasa gitu loh, tante, kakak, om. Batinnya itu sakit banget, kayak kamu nggak mau apa? Coba nyari aku, kejar aku gitu. Nah, dia mikir. Kadang dia merenung. Kalau aku sih ngelihatnya seperti kamu nggak peduli lagi sama aku. Kamu mau biarkan aku ya. Ya aku tahu sih aku pernah nyakitin kamu, pernah kecewakan kamu. Tapi ya aku juga nggak mau sih kehilangan kamu gitu. Bahkan di sini ada seseorang yang takut banget kalau kamu sampai bahagia dengan orang lain. Sebenarnya ada kecemasan itu, ada kayak ya khawatir sih. Kadang buka sosmed kamu aja tuh jantungnya berdebar-debar. Aku buka nih sosmed kamu atau cari tahu kamu. Ya kalau kamu privacy berarti bisa aja aku nggak tahu. Tapi kalau aku lihat postingan kamu atau masih bisa melihat itu karena kamu publikasi atau aku pakai akun palsu atau apa ya. Ternyata aku ngelihat atau aku merasakan bahwa kamu dekat sama yang lain, kamu bahagia sama yang lain, atau bahagia tanpa aku. Ya aku sedih lah gitu. Jadi ada orang yang seperti itu, dia males kadang stalking karena takut kamu malah nge-up kebahagiaan kamu, apalagi kalau itu sama orang lain ya. Sedih banget akunnya gitu. Bisa vice versa atau kalian mirror jadi sama energinya ya. Jadi ya gitu, ini diam juga sebenarnya takut loh. Takut kalau kamu tuh bahagia dengan yang lain. Ya intinya kan takut kehilangan gitu. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Berat banget nih batin seseorang ini. Dia ngerasa kayak aku udah berusaha berjalan jauh ya, aku nggak mau menoleh ke kamu, tapi jiwaku nggak bisa bohong ya. Soul connection itu ada dengan kamu udah kayak bagian dari jiwaku. Beberapa ngerasa ini ya kamu kayak belahan jiwanya, kamu bagian dari jiwanya. Kita nggak jelas juga status kita atau hubungan relasi kita nggak jelas. Tapi ya aku ngerasa kamu seperti pasanganku. Dia ngerasa gitu. Dan dia menyimpan semuanya sendiri, menahan semuanya sendiri. Hanya Tuhan yang tahu betapa batinnya sangat menginginkan kamu, ya. Dia pengen sebenarnya ada gitu teman yang bisa bantu dia atau siapalah yang bisa dengar cerita dia. Dia pengen sebenarnya kayak ya aku pengen curhat sama seseorang, aku pengen cerita sama siapalah, tapi aku nggak nemu orang yang bisa gitu. Istilahnya kayak ya aku nggak sanggup ceritakan ini ke siapapun. Mungkin dia ngerasa kayak kamu juga ya, pengen sih curhat sama teman atau siapa karena tertekan batin kan. Tapi ya kalau nanti diomongin temen, dijelek-jelekin, dihakimi, kan males. Nah dia banyak diam, jadi nyimpan semua sendiri ya, sakit mental jadinya beberapa gitu, atau down mentalnya tuh. Oke lah, sekarang mana nih kartunya? Ini dia. Oke, kita clarify ya. Cie, ada Taurus ya. Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius.
Aquariusnya strong ya. And then Cancer. Apa kabar Cancer? Cie, nungguin Cancer. Atau Cancer nungguin seseorang. Oke, ada Scorpio, Pisces ya. Kayaknya Pisces bisa mendam juga ya. Oke, Leo, Sagittarius, Aries. Aries sedang menggebu-gebu kah? Atau ya menggebu-gebu untuk melangkah pergi? Beberapa gitu ya, bisa vice versa. Strong ini juga ada Capricorn ya. What's wrong? Ada apa nih Capricorn ya? Capricorn capek, lelah. Oke. Jadi bisa energi aja ya. Gak usah mikirin soal zodiak. Karena namanya sifat karakter itu juga bergantung sama lingkungan ya. Gitu. Oke. Jadi dia ini kangen banget sama kamu, rindu ya. Kayak ya aku juga nggak tahu ya mau bicara apa. Dia ngerasa gitu. Gue mau ngomong apa juga gue nggak tahu. Ya intinya gue sedih, gue kecewa. Tapi kalau gue yang nyakitin lo ya, gue bukan kecewa sama lo, tapi gue kecewa sama diri gue sendiri. Ya, gue kayak orang yang ya nggak punya pendirian. Gue kayak orang yang pelin-pelan. Di batinnya gue ya, gue pengennya sama lo, tapi logika, realita, gue nggak bisa berbuat apa-apa. Entah memang karena mental gue kayak gini-gini aja, atau ya inilah karma hidup gue. Beberapa ini orangnya sadar diri, dia tahu diri. Aku tuh dididik dari keluarga seperti apa. Aku tuh berasal dari lingkungan pertemanan seperti apa. Jadi aku seperti ini, payahnya. Jadi mentalku ya kayak gini, gitu. Ini orangnya udah susah tidur sih sebenarnya. Bahkan mungkin jarang tidur teratur. Karena ya gimana ya? Kita kan kalau tahu kebahagiaan kita di mana, di siapa, kan itu yang harusnya diperjuangin, tapi bukan itu yang dia perjuangin. Beberapa di sini stagnan, ya. Dia mencoba menutup mata, tidak mau menoleh ke kamu. Tapi hati itu kan nggak bisa gitu aja ditutupi. Sama kayak komunikasi. Komunikasi di blok kan, ya itu kan di sosmed aja. Tapi hati bisa di blok gitu, kan tidak bisa ya. Ciao Bella, ya. Gitu loh. Patrick. Jadi kita bisa aja membuat benteng untuk tidak chatting, tidak stalking, atau tidak mau terhubung di sosmed. Tapi hati kan itu sulit lah, di blok gitu aja. Kalau memang itu yang dicintai ya itu. Kalau memang kamu yang aku sayang ya kamu. Titik, tanpa koma, tanpa embel-embel yang lain. Jadi ya jauh dalam lubuk hati ini masih berharap ya. Masih berharap banget sama kamu. Mungkin kamu ngerasa nih orang memang gak jelas gitu ya. Kadang terlihat ya aneh, terus ada naifnya gitu. Tapi ya kadang kita tuh dikoneksikan dengan seseorang yang aneh. Mungkin ada tugas penting juga ya yang dimandatkan ke kita untuk seseorang ini. Contoh, ya segala kebaikan kamu, pengorbanan kamu, kesabaran kamu menghadapi dia, atau kebijaksanaan kamu pernah menghandle dia, itu kan sebenarnya bukan sebuah kebetulan. Tapi memang kamu tuh ya semacam seseorang yang kamu ditakdirkan untuk menjadi penopang dia gitu, membantu dia, mensupport dia. Kamu tuh seseorang yang memang dikirim untuk melakukan hal positif atau memberikan yang positif ke dia.
Jadi beberapa kalian ini memang udah beres tugas kamu, gitu. Beres dalam artian kan, iya kan, beberapa kalian ini kan capek, lelah dengan orang begini. Ya udah, stop, berhenti. Jadi ya itulah limitnya ya. Kan manusia punya limit, punya batas. So ya, kamu tinggal menuai sebenarnya karma baik. Kalau udah ngelakuin yang baik, ya pastilah menuai yang baik, cepat atau lambat. Terus orang ini gimana nasibnya? Ya, kadang ada ya orang yang berubah menjadi lebih baik itu bisa cepat, tapi ada juga yang lambat, tergantung mental seseorang. Nah, aku lihat di sini ada kok sebenarnya energi dia ingin bergerak ke kamu. Sebenarnya ada di situ. Tapi aku ngerasa di sini seperti ada sesuatu. Ada penghalang, ada pengendali, atau ada rintangan ya, yang dia nggak bisa menghandle itu. Aku lihat seperti itu ya. Ini bisa seseorang, sesuatu yang lain yang difokuskan atau yang mempengaruhi. Itu, tapi ya di sini batinnya itu kayak orang yang mungkin dia udah nyaman ya tersiksa kayak gitu. Makanya aku bilang kok rada-rada aneh gitu ya. Tapi bisa juga kayak semesta memang mau dia tuh benar-benar tergerak dari dalamnya sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Karena yang mampu mengubah manusia itu kan sebenarnya dirinya sendiri. Jadi kamu tuh sebenarnya hanya sebagai penopang, penolong, yang bantu, hanya sekedar itu sebenarnya. Semua kan kembali ke dianya lagi gitu. Nah, sekarang mungkin dia diberikan waktu nih, diberikan ruang, diberikan jarak dengan kamu. Supaya dia menelaah semua, supaya dia merenungkan semua. Jadi memang nanti dari dalam dirinya sendiri yang memang kayak ada niat mau bergerak ke hal yang positif gitu. Oke? Kita lihat lagi ya. Sorry tadi berisik. Oke, kebanyakan aku pilih ini. Nah, beberapa dari mereka berharap adanya keajaiban. Kenapa ya ini berharap keajaiban? Mungkin ada yang merasa udah terlambat ya. Terlambat karena ya mungkin kamu gak mau lagi sama dia. Atau sudah ada yang lain. Jadi dia ngerasa ya, aku bisa apa? Gitu. Nah, ada yang merasa kalau aku mau action, mau bertindak ke kamu, aku harus ngambil resiko. Ini ngambil resikonya bisa apa aja ya. Contoh, gue kan selama ini keluarga gue gini, dikendaliin sama ini nih, atau gue punya lingkungan teman begini, gue udah ketergantungan, atau gue udah fokus sama si ini atau sesuatu yang ini. Berarti kalau gue bergerak ke lo, berarti ya gue harus ngambil resiko ngelepasin itu semua kan. Atau kayak kalau ada yang lain, berarti gue harus bersaing gitu sama yang lain. Tuh. Jadi ya, mungkin dia mikir-mikir soal itu. Beberapa di sini memang bukannya nggak mau ya menyelesaikan masalah. Tapi kalau namanya udah mengambil resiko, itu harus benar-benar siap mentalnya. Gitu. Istilahnya kayak, ya nanti kalau terjadi sesuatu kan harus siap dihadapi. Entah nanti ya terkesan kayak aku mempermalukan diriku sendiri, aku kayak merendahkan diriku jadinya. Nah, aku harus siap tuh mental aku di situ. Tapi ada juga yang memang kayak gak usah lah, aku gak mau rendahkan diriku, egoku nomor 1 lah gitu. Kan gengsi is number 1. Nah, aku
Aku ngeliat dari tadi banyak banget tentang pilihan. Entah dia atau kamu. Ada seseorang yang punya beberapa pilihan. Gak mudah ya untuk memilih. Sebenarnya ya dia mau bilang, ya mungkin kamu merasa aku kejam, aku tega. Ya, aku kayak orang yang gak konsisten. Aku tuh pelin-pelan. Aku on off, aku muncul tenggelam. Kadang bikin kamu senang, tapi kadang bikin kamu kecewa. Kadang aku ngasih harapan, tapi kadang aku putuskan harapan itu. Ya aku tahu kok, aku sadar itu. Tapi aku kayak gitu karena ya aku nggak bisa menentukan apa yang terbaik buat aku. Ini beberapa memang ada isu dalam dirinya atau masa lalunya nggak enak. Jadi kalau kamu mau cek energinya lebih detail ya mungkin kamu perhatikan dia, amati dia. Bisa cek di tarot, bisa cek-cek sosial medianya atau orang-orang terdekatnya. Mungkin ada semacam isu-isu yang pernah dialami. Kayak, ya mungkin kamu kalau tahu aja nih keluarga aku begini, lingkungan pertemananku gini, kerjaanku gini, orang di sisiku seperti ini, kamu kan nggak tahu kenapa aku begini begitu. Nah, ya memang salahnya dia nggak ngomong kan, dia nggak bicara. Coba kalau dia terbuka, kamu kan ngerti. Tapi ya gitu, kurang dijaga komunikasi, kurang terbuka. Gitu. Dan dia mau bilang ya, kalaupun aku terlihat kejam gini ya, sebenarnya aku loh yang paling ngerasa sakit. Karena aku selalu bertarung dengan egoku. Aku selalu ya tersiksa oleh egoku yang besar. Jadi istilahnya kita kayak berada di lingkaran negatif. Jadi dia tuh kayak berada di lingkaran iblis gitu. Jadi kan susah kalau udah kayak gitu. Nih, aku masih sayang sama kamu ya, masih cinta banget sama kamu. Dia mau bilang gitu. Sebenarnya aku bertanya-tanya sih. Aku sempet kayak ya bertanya-tanya pada semesta dan yang maha kuasa. Dia pengen bilang kayak gitu, kayak aku heran aja kenapa bisa terjadi koneksi seperti ini gitu. Kenapa aku mencintai kamu ya? Kenapa aku tuh nggak jelas banget ya? Kadang aku merasa aku harus menjauh, tapi batinku nggak bisa jauh dari kamu. Kadang aku ngerasa nggak perlu lagi stalking kamu, nggak perlu lagi lihat-lihat kamu online, aktif atau enggak. Tapi nggak bisa loh, malah aku ngulangin lagi hal yang sama. Ngintip-ngintip kamu lagi, memantau kamu lagi. Bahkan kalau kamu pasif ya aku kesyarian. Kan lucu ya, padahal kamu nggak mengusik hidupku lagi, tapi aku kesyarian kamu. Kalau kamu nggak update, kalau kamu nggak aktif. Gitu. Jadi sedih sebenarnya. Aku kadang mau bertanya-tanya juga, kalau memang kamu cinta sejati buat aku, kenapa nggak bisa memiliki? Ya, di situ kan ego juga bermain. Karena ada ekspektasi untuk memiliki, ada harapan. Kita kalau berharap terhadap sesuatu, itu ego yang bekerja. Kita ingin semua hasilnya itu sesuai dengan harapan kita. Jadi orang ini mungkin perlu merenung tentang arti cinta yang tulus gitu. Jadi beberapa ini tidak sanggup bicara dengan kamu karena punya ekspektasi yang besar, harapan yang besar. Kalau memang gak bisa bersatu dengan kamu, buat apa komunikasi? Kalau memang gak bisa bersama dengan kamu, aku gak kuat mental aku gak ngerti berjuang harus gimana, entah soal ya pihak lain lah atau perbedaan atau apa. Ya kalau akunya gak sanggup,
Ya aku nggak tahu harus gimana. Jadi aku diam saja. Tertekan batin iya, tersiksa batin iya. Cuma ya udahlah, mau gimana. Jadi ada orang gitu lebih memilih ribet ya daripada membereskan semuanya. Itulah manusia. Ada hal-hal yang bisa dipermudah, tapi malah dipersulit. Sudahlah. Bobok dulu sana ya. Ujung-ujungnya gini nih. Kamu tahu nggak? Aku tuh sampai sakit loh sebenarnya. Aku berapa kali nih nggak enak badan, demam, kadang aku sakit kepala. Apalagi kalau kamu dealing sama orang yang memang kurang kuat ya fisiknya. Ini mudah banget dia sakit, down. Atau kalau dia lemah secara mental ya down juga mentalnya. Gitu. Tapi setiap aku jatuh sakit ya, di situ aku sedih-sedihnya, sedih banget gitu. Karena kalau aku sakit gitu ya, aku pengennya dirawat sama kamu. Hehe. King of Cups. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Virgo, Taurus, Capricorn ya. Libra, Gemini, Aquarius. Ini Libra lagi. Oke, Libranya strong ya sama Taurus. Oke. Leo ya. Leo, Sagittarius, Aries. Tapi strong Aries nih. Taurus, Cancer sama Pisces. Energinya spiritual kalau aku lihat. Mungkin ini kalian koneksinya yang spiritual banget. Baper-baperan dalam diam, saling memikirkan dalam diam, saling stalking dalam diam. Dia stalking sosmed kamu stalking dia di tarot. Terus apa ya, saling sakit dalam diam. Nah itu kayaknya beberapa kalian pernah kan sampai sakit, atau ya seenggaknya jadi nggak enak badan gitu, ngerasa pegel-pegel. Soalnya ini partner spiritual kamu ini ya, si twin flame kamu ini atau siapa, dia lemah di sana. Jadi kerasa ke badan kamu. Jadi kalian yang ngerasa perasaan gue sehat-sehat aja, gue makan 4 sehat 5 sempurna, kok ini badan pegel-pegel. Kenapa pegel-pegel nih badan? Terus kamu tiba-tiba kok gue teringat dia. Nah, di situ koneksi terjadi sebenarnya. Atau ya misal kamu lagi happy, lagi bahagia, ada pencapaian hidup, kadang kamu ingat dia. Kayak misalnya dia apa kabar ya, hidupnya gimana ya sekarang, susah nggak ya dia, siapa ya yang perhatikan dia. Nah kalau kamu bisa mikir kayak gitu, di situ juga bisa terjadi koneksi sebenarnya. Maksudnya kayak memang ada koneksi di situ. Dia seperti orang yang tidak bahagia dan mengeluh, kemudian mengingat kamu, memanggil nama kamu, lalu kamu teringat sama dia dan berkata seperti itu. Dia kenapa ya? Dia bahagia nggak gitu? Dia sakit ya? Ada juga yang kayak bertemu di mimpi ya. Kamu tiba-tiba mimpi, kenapa sedih banget wajahnya ya? Dia kenapa gitu? Ya pokoknya batinnya sakit lah, sedih. Ini beberapa memang hidupnya kacau balau, berantakan. Tadinya mungkin kita kira bisa bahagia sama yang lain, ternyata enggak. Kayak gitu. Oke, aku lanjut. Oke, ini ada Cancer ya. Kadang dia pengen bilang ke kamu, aku sebenarnya ya makin hari makin sayang sama kamu, tapi ya beginilah, aku cuma bisa diam, cuma bisa memendam.
Tapi kamu nggak usah khawatirkan aku bagaimana, ya. Kalaupun kadang hidup aku nggak bahagia, memang aku nggak bahagia lah. Banyak kesulitan, banyak hal yang tidak mudah di hidup aku, banyak kekacauan. Ya, kadang aku ngerasa berantakan sebenarnya. Tapi kamu nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Sebaiknya memang kamu jangan pikirkan aku lagi gitu. Mungkin aku harus kayak gini supaya aku tahu diri. Jadi ada seseorang yang merasa gitu ya, yang berkoneksi dengan kamu ini. Dia udah merasa sadar diri atau dia tahu diri. Aku udah nyusahin kamu selama ini. Jadi sekarang ya aku harus belajar mandiri, mandi sendiri. Serius banget ya. Iya, aku harus berusaha berdirilah di kaki aku sendiri. Mungkin aku harus perbaiki hidup aku, perbaiki diriku. Ya, mudah-mudahan aku bisa lebih baik. Dan suatu saat kalau aku sudah lebih baik, ya aku pengen sih ke kamu. Tunggu aja aku memantaskan diri dulu. Atau ya, aku nggak mau membuat kamu ribet dulu, gitu. Bisa ini beberapa ngerasa apa ya, kayak banyak sih konflik dalam hidup aku, tapi kayaknya ya aku nggak mau melibatkan kamu lah. Jadi aku diam aja dulu. Aku harus nyelesain lah, tanpa harus nyusahin kamu lagi. Ada yang ngerasa gitu. Terus dia kadang nggak enakan ke kamu gitu. Misal aku pengen sih ngambil HP ku, hubungin kamu, DM kamu kah, messenger kamu, chat kamu, karena aku tahu nomor kamu, aku tahu akun sosmed kamu. Meskipun ini ada yang membatasi ya komunikasi, tapi ya kadang aku nggak enakan lah mengganggu kamu terus. Aku ngerasa ya kamu sekarang memang saatnya bahagia aja dulu. Kamu sekarang saatnya ya senang-senang aja dulu. Aku memperhatikan kamu kok. Aku lihat kamu sekarang sudah lebih bahagia kayaknya. Kamu udah lebih kuat. Kamu lebih berjaya, lebih sejahtera daripada aku. Aku tahu kamu lebih bahagia. Akunya aja yang sebenarnya belum seperti kamu. Aku masih belum membuka topeng aku. Aku belum bisa menunjukkan diriku apa adanya. Ya kadang aku ngerasa malu. Aku ngerasa ya kamu sebaiknya gak usah dulu lah tahu tentang aku seperti apa. Aku sebaiknya belum bisa ya untuk segera ke kamu. Dan di sini ada seseorang yang sebenarnya dia masih berharap ya Tuhan bakalan mempertemukan kalian, bahkan untuk mempersatukan kalian, untuk hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Jadi dia ini sebenarnya udah tahu poin-poin penting ya dalam koneksi ini. Dia udah tahu kesalahan-kesalahannya dia. Dia tahu apa yang harus diperbaiki. Dan dia tahu sebenarnya ya cinta itu nggak memandang apapun. Cinta itu nggak bisa memilih ya, tapi dipilih. Dia sadar betul kalau kamu adalah orang yang dipilih sebenarnya, yang bisa menjadi terbaik buat dia. Sekarang tinggal dianya aja, dia tuh mau berjuang atau enggak. Dia tahu banget, itu semua kembali ke dirinya lagi, gitu. Oke, ini Libra ya. Gemini, Taurusnya juga strong. Untuk Cancer ada Pisces juga. Oke. Bisa energi aja tante, om, kakak. Kita lihat ciri ya. Aku baca cepat supaya tidak lama. Oke. Ada K, T, G, W, X ya,
orang lama mungkin beberapa. Ada R, ada D, M, S, H, F, ada V ya, L, J, Z, ada I, ada O, ada N. Oke. KTGWXR DM SHF VLJZION. Oke, tempat bisa berkaitan dia atau kamu. Beberapa aja mungkin ya. Ada Papua, ada Singapura, Batam, Aceh, Garut, Taiwan, India, Ternate, Samarinda, Banten, Indramayu, Brunei Darussalam, Bekasi, Bogor, Lombok, Balikpapan ya, Bangka Belitung, Semarang, Bukit Tinggi, Pontianak, Jakarta, Amerika, ada Bandung, Manado, Bali, dan Padang. Beberapa aja yang relate ya. Ini hasil shuffle-annya, mungkin beberapa aja untuk kamu, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.